Haleluya, puji Tuhan. Sesaat lagi hidup kita akan terus dimerdekakan melalui firman-Nya yang akan terus menguatkan, mengokohkan, dan menolong kita semuanya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sebelum memasuki firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Diaken Suli Raharjo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau pada malam hari ini kembali kami dapat bergabung di dalam ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami dapat menaikkan puji-pujian kami ke hadirat Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, dan berkati kami semua Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami terima pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat urapan Tuhan, kekuatan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam keluargaku semua, shalom. Ya, haleluya. Tepat waktu saya setengah 7, ya, lebih sedikit masuk rumah. Dari hari Selasa saya melaksanakan fellowship dengan para hamba Tuhan. Ada 40 orang kurang lebih, ya, di Bondowoso, di alma mater saya dari berbagai tempat. Mereka hadir untuk bersama-sama bertemu. Puji Tuhan, ada dari Manado, dari Sumatera, Medan, Sumatera Selatan, dan dari berbagai tempat di Pulau Jawa. Puji Tuhan. Dan harusnya besok, ya, baru cabut, check out, karena hari ini dilaksanakan di Situbondo. Namun saya sudah mengambil keputusan untuk siang tadi dengan kereta api, ya, dari Jember, dan tepat waktu hari ini, petang ini tadi, malam ini bisa sampai. Saya menyampaikan selamat untuk berlanjut fellowship rekan hamba-hamba Tuhan. Jika hari ini barangkali ada yang turut bergabung melalui akun dari Ibu Hegi Kawan, ya, dari Manado. Dan puji Tuhan untuk satu jawat dengan kami dalam pelayanan, Ibu atau Sus Gyok Ing yang ternyata tidak bisa ikut hadir karena masih ada gangguan di kaki, ya. Kita semua berdoa agar hamba Tuhan, Ibu atau Sus Gyok Ing ini dijamah dan diberikan pemulihan untuk kaki beliau. Puji Tuhan. Dan saya berdoa, kita semua berdoa agar fellowship hamba Tuhan hari ini di Situbondo berjalan dengan baik. Puji Tuhan sampai esok siang, dan semua akan kembali ke pos masing-masing, terutama rombongan besar, satu bus, ya, dari Solo, para pendeta, satu bus akan berangkat balik tentunya besok. Dan puji Tuhan, saya sudah bisa bersama-sama dengan kita semua, dengan keluargaku, puji Tuhan, ya. Tidak ada kesukaan selain kita bisa menikmati interaksi satu dengan yang lain, ya, kita berfellowship seperti ini. Dan itu yang menjadi kesukaannya anak-anak Tuhan, ya. Kalau kesukaannya tidak seperti ini berarti ada sesuatu begitu, ya. Jadi kalau yang kesukaannya itu fellowship dengan Tuhan, dengan keluarga besar, itu menunjukkan kondisi yang sehat secara iman. Dan itu doa saya semua, ya. Puji Tuhan. Hari ini juga tepat hari ulang tahun yang kesekian, ya, karena ini kode etik, ya, dari Ibu Slamet, ibunda dari anak Rio, ya, besan saya. Selamat, Bu Slamet. Tuhan memberkati, banyak sehat dan panjang umur, senantiasa berkat dan rezeki Tuhan selalu melingkupi keluarga besar besan saya ini. Puji Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara yang berulang tahun juga di hari-hari ini, saya juga menyampaikan selamat, ya. Tuhan senantiasa menaungi, menjagai, dan memberkati semua keluarga besarku dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Yang di Jawa, di luar Jawa, ada di Sumatera, tentunya ada di saya sapa yang di Papua, yang di ujung pandang, ya, puji Tuhan. Kemudian yang biasa gabung di Manado, Ibu Hegi ada di Situbondo, tapi Putranda, ya, yang selalu join, saya sampaikan juga selamat, Tuhan memberkati, selamat terus menikmati hadirat Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk di dalam firman Allah. Nanti kalau memang ada pertanyaan di penghujung ibadah PASLC, Yesaya pasal 63 ayat 9 dan 10, disilakan untuk membaca. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka.
Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat sepenggal dari perjanjian lama ya, tapi mempunyai makna yang sedemikian rupa, menjadi pelajaran penting buat setiap kita anak-anak Tuhan di masa kini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasanya betapa pentingnya kita itu sedikit tahu kehendak Tuhan, dan kemudian apa yang harus kita ambil langkah. Nah, di situ kita pasti akan mengalami bagaimana kehidupan yang pasti tertata ya. Ini saya kesulitan kadang cari istilah yang saya selalu mengatakan orang yang coba belajar, tahu sedikit kehendak Tuhan, kemudian belajar sedikit demi sedikit taat kepada kehendak Tuhan itu, pasti kehidupan sorga walaupun belum utuh, belum sempurna, dapat dirasakan selama kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kesemrawutan ini. Nah, ini contoh dari sisi yang tidak bagusnya. Ditulis dalam Yesaya 63 ayat 9-10 itu. Tidak bagus dialami oleh umat Tuhan yang ternyata membuat hati Tuhan sedih. Coba saya akan rilis ya kembali dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia, huruf besar ya. Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Nah, ini sedang bicara tentang masa lalu. Bagaimana Tuhan berusaha membuat penyelamatan ya, mengeluarkan bangsa perbudakan untuk dilepaskan dari cengkeraman perbudakan yang sedemikian keji. Ya, saya kira saudara bisa membaca itu di dalam kitab Keluaran. Kalau saudara ingin tahu ya referensi secara utuh bagaimana Keluaran pasal-pasal awal itu. Sengsaranya, kesulitannya, ya bahkan karut-marutnya kehidupan umat yang terpilih tetapi hidup dalam perbudakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu sengsara dan tragis. Saya tidak tahu harus memilih kata yang buruk apalagi itu dialami oleh bangsa Israel itu. Ya. Dan waktu mereka berseru, berteriak-teriak. Nah, di sini ini kuncinya apa? Poin penting keluarga besarku. Di tengah kesulitan yang bagaimanapun kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan seruan kita itu hanya sampai di awan-awan. Nanti Tuhan yang pasti bertindak. Kalau sudah percaya, angkat tangan dan katakan amin, Pak. Puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu adalah kepastian di dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada sepotong doa yang tidak didengarkan oleh Bapak kita. So, coba kembali kepada diri kita sendiri ketika kita punya anak atau punya adik atau punya orang di bawah kita. Yang ketika dia berteriak memanggil kita, lantas kita biarkan. Mungkin ada orang-orang yang saudara tidak berkenan, sehingga kita bersikap sebagai manusia yang, aku nggak cocok sama orang itu. Udah, aku pura-pura nggak dengar umpamanya. Itu masih mungkin ya manusia. Tapi Tuhan nggak gitu loh. Tuhan yang kita kenal Sang Pencipta itu, yang kita kenal di dalam sosok kehadiran Yesus. Tidak begitu, saudaraku. Tidak ada doa yang nyantol sampai di plafon. Semua seru doa itu sampai. Dan nanti Tuhan yang mengukur semua hal yang mana yang akan menjadi prioritas untuk Tuhan bertindak. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tolong kita juga harus berimbang ya. Di dalam pengertian seperti itu. Kita tidak bisa kemudian memakai istilah, ya kita tuntut Tuhan, kita klaim janji Tuhan. Tidak usah digituin lah. Tuhan udah tahu kok. Contohnya seorang ibu yang melahirkan anak kecil itu mau bepergian kan selalu saya pakai contoh. Menyiapkan segala sesuatu. Ya. Yang menjadi kebutuhan sang anak. Walau sang anak itu belum pernah bisa request. Minta ya susu formula, berikut dotnya dan lain sebagainya, pampersnya dan lain sebagainya. Tapi orang tua tahu. Nah sebetulnya demikian. Maka saya pikir
Yang orang dikit-dikit kita klaim janji Tuhan, kita tuntut janji Tuhan. Tuhan salah opo. Kok kita tuntut, ya kan? Dia itu maha tahu gitu loh. Yang penting ketika kita itu berseru, ketika kita menyampaikan segala doa permohonan yang disertai dengan ucapan syukur, lah makna dari ucapan syukur itu sebetulnya ada unsur Tuhan, mari biar kehendak-Mu yang jadi. Nah, orang-orang yang bersikap seperti itu, saya mempelajari adalah orang-orang yang menikmati tuntunan dan pemeliharaan Tuhan itu yang selalu nyata progresnya. Anak keturunannya terpelihara. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita itu kadang-kadang terseret dalam pemikiran, ya, orang itu berpedoman. Wah, orang itu karismatis sekali ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan segala macam keyakinan kayak ya oh itu Tuhan gitu. Tetapi sekarismatis apapun kita kalau tidak diimbangi dengan karakter yang matang dan dewasa, itu akan menyulitkan diri sendiri, menyulitkan banyak orang lain di sekitar kita, dan jangan-jangan kalau kita berpikir sederhana, menyulitkan Tuhan juga. Ya. Nah, orang yang menyulitkan pihak lain, itu pasti akan masuk dalam catatan, saudaraku. Lebih buruknya itu mungkin bisa masuk catatan hitam atau di blacklist ya. Coba aja di dalam satu pekerjaan ketika kita sebagai seorang anak Tuhan bekerja di sebuah perusahaan atau di instansi mana, walaupun mungkin bentuknya outsourcing ya, yang masih belum jelas keberlangsungannya, tetapi ya pribadi yang berkarakter dewasa, dia kerja, dia sungguh-sungguh, dia tulus, dia mau meningkatkan kemampuan. Saya yakin walaupun sementara orang pada bicara gerusa-gerusu, wah tempat kita kerja ini sudah keadaannya semakin merosot, ya lantas yang lain lagi nambahi. Biasanya begitu ya, wah jangan-jangan ini akan ada perampingan ya, saudara dikasih Tuhan. Yang lain, waduh gimana kalau kita nanti ya barangkali dipesona non gratakan ya, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Yang sebetulnya sebagai anak Tuhan berpikirnya sederhana. Aku tetap mau mengabdi bekerja karena memang aku ditempatkan Tuhan. Sejauh ini di tempat itu saya mau serius, aku mau jujur, aku mau semangat ya. Dan mungkin deketilah pimpinan, deketilah teman-teman. Udahlah kita semangat kerja saja. Selebihnya nanti masa Tuhan tidak campur tangan. Nah saudara-saudara, orang-orang yang demikian ini kan mesti teramati, ya kan? Ya, dan sistem mencatat. Jadi kalau andai kata ada perampingan pun orang-orang yang ndak modelnya dikit-dikit gampangan untuk unjuk rasa, ya, buat demonstrasi gitu. Nah orang-orang gitu itu mesti kalau ada perampingan laku duluan, saudaraku ya. Laku duluan. Udah pastilah, bayangkan kalau saudara jadi pimpinan. Iya kan? Saudara jadi atasan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, lupa itu kan sama dengan ngatok, Pak. Oh enggak, kita lakukan kok. Sebagai pimpinan juga kita berpikir ya seperti itu, bijaksana juga ya. Yang dipimpin juga kita berpikir ya apa salahnya. Kita itu baik dengan siapapun kok. Ya, atasan yang barangkali begitu terlalu ya over ya. Ya itu juga nanti ada yang menghitung itu loh. Siapa? Yang di atasnya gitu loh. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya saya pikir paling baik itu iman Kristen itu bicara menabur ya, menabur yang baik. Menabur yang baik. Ya, saudaraku kalau ada atasan lagi ulang tahun gitu, ya kita nggak mengadu sesuatu, ya ucapkan aja Pak, selamat ulang tahun Pak, saya berdoa Bapak selalu sehat, Tuhan memberkati. Walah, itu pimpinan itu langsung makbrut gitu. Kenapa? Bojoku lali loh, gitu loh ya. Ngucapkan hari ini kok sampai di kantor, sampai di proyek tempat kerjaan, kok ngucapkan gitu. Wah gitu atasan, malu dia kalau enggak bancaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya kan? Nah kalau ada bancaan ujung-ujungnya apa? Ya ada berkat juga gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi kalau sebaliknya, atasan ya
walaupun mungkin nggak secara terbuka begitu pepetan di depan lift, atau mungkin sempat ya mungkin stylenya beda, namanya pimpinan, langsung ngomong, kamu ulang tahun ya? Iya Pak, selamat ya, Tuhan memberkati kamu. Wah, itu bisa nggak tidur berapa hari itu si anak buah itu. Bener, kenapa Pak nggak tidur? Belum gajian. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lo coba bayangkan ya, kalau terus kemudian ada ucapan dari komandan begitu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, orang yang begitu ini akan membangun loyalitinya itu betul-betul totalitas. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itulah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yang penting di sini bagaimana kita adalah seorang yang tahu bahwa setiap seru doa kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan perhatian, ya. Tadi intinya, dan itu yang terjadi pada zaman orang Israel pada masa lalu. Ditunjukkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ini bicara tentang bagaimana orang itu dibebaskan dari kesulitan penderitaan sebagai budak untuk dibawa perjalanan masuk di dalam kehidupan orang pilihan yang sesungguhnya. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ini komplit ya, kasih-Nya dan belas kasihannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih-Nya itu dalam kaitan hubungan antara bapak anak. Ketika bicara di dalam kasihannya, itu sudah mencakup bahwa bagaimana sang kepala, sang Tuhan, sang yang Maha Agung ini kepada umatnya. Bahkan kasih Allah itu tidak, oh Pak, hanya orang-orang seperti kita ini Pak yang diperhatikan. Tuhan tuh mau memperhatikan tuh semua orang. Tidak terkait sebetulnya dengan label yang ada di dalam KTP-nya. Cuman kalau mau bilang prioritas utama tentu kepada orang yang belajar beriman, Tuhan memberikan perhatian. Nah, ketika orang itu tidak menanggapi kasih karunia Allah, ya berarti posisinya jauh. Mbok dikirim rezeki pun juga nggak nyampe-nyampe. Ya, rezeki keselamatan, rezeki pembelaan, supaya tidak terjamah oleh kuasa gelap. Ya, itu rezeki-rezeki spiritual yang luar biasa. Kalau perkara rezeki di bawah langit ini urusan makan minum, penjahat aja dipelihara kok. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pesakitan itu loh, di tahanan polsek itu dikasih makan. Loh coba, makanya kalau yang residivis itu seneng lah, sudah keluar maling lagi, jambret lagi. Kenapa? Nanti masuk ya enak, nggak mikir golek duit, mangan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah keadilan Tuhan. Ya. Tetapi untuk berkat-berkat khusus, bagaimana berkat Tuhan mendampingi Tuhan, ya melingkupi, melindungi kita dari kuasa dunia, kuasa jahat, ya tentu akan sampai kepada orang yang merespon kasih Tuhan dari atas. Begitu loh saudara yang dikasih Tuhan. Di sini letak perbedaannya. Kalau masalah makan minum, ya alam ini kan diciptakan secara umum ini. Siapa yang menghuni, mau kerja, mau usaha, dia bisa makan. Tetapi tidak demikian dengan berkat rezeki yang sifatnya jaminan yang hakiki. Diterimakan kepada orang yang memang sudah siap bawa wadah hidupnya. Ini loh. Kalau saudara ingin tahu letak perbedaannya seperti itu. Dan yang membawa wadah ini diisi sama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, ini usaha Tuhan yang sedemikian rupa ya. Dikatakan ya, titik, kemudian Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ya, makanya sejarah di Alkitab, waduh, itu bukan dongeng gitu loh, bukan dongeng. Semua bisa kemudian pada generasi ke generasi berikutnya terbukti ya. Oleh para ahli, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka yang mengamati bagaimana perjalanan sejarah, bahkan prasejarah. Ya, para arkeolog mendapatkan ya
hal-hal yang sifatnya kekunoan, dan di sana kemudian menunjukkan disitulah sesuai dengan petunjuk firman ada karya Allah yang dinyatakan. Makanya jangan heran kemudian kalau diberitakan ya bahwa di sebuah perjalanan area yang diperkirakan tempat penyeberangan orang Israel di Kolsom itu telah diketemukan banyak peralatan ya, senjata perang ya, kereta-kereta yang berlapis perak dan emas dari punggawa-punggawa Fir'aun. Ya, tentu Alkitab sudah mencatat itu. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan 6.000 tahun lebih yang lalu. Kemudian dalam kekristenan juga dirilis dalam perjanjian baru. Kemudian ada agama yang berikutnya juga ya merilis juga. Begitu loh ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah kita itu luar biasa dan semua peristiwa itu memberitahu kepada kita kalau kita hidup sebagai ya umat miliknya yang sungguh-sungguh, sebetulnya semua itu Tuhan sediakan. Jadi secara aplikasi gambarannya bagaimana? Digendong, dilindungi, dijaga, dipelihara. Itu sangat berkait dengan bagaimana kehidupan kita sekarang ini aman ya di dalam tuntunan campur tangan Tuhan. Saudara-saudara. Oke, ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi mendukakan Roh Kudus sudah dipakai istilah dalam perjanjian lama ya, dalam Yesaya ini. Dan maka ia, huruf besar, berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri ya berperang melawan mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini Yesaya memberikan satu pengungkapan gambaran bahwa orang-orang yang tidak mau belajar untuk tahu sedikit kehendak Tuhan, tanpa sadar dia akan memusuhi Tuhan, menjadikan Tuhan seteru. Gitu loh saudaraku. Karena orang yang tidak punya kerinduan untuk ingin tahu kehendak Tuhan sedikit gitu. Ya, yang terjadi apa? Dia menjalani hidup sak maunya sendiri. Ketika Tuhan mengharapkan kita jalan maju ke arah dia, ya kalau orang jalan sak maunya dewek, ya kemudian kita berbalik arah. Padahal kalau orang itu berjalan mengarah pada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, sesulit-sulitnya, sesaat tertentu menghadapi guncangan-guncangan hidup, maka kedekatan, pertolongan tangan Tuhan itu begitu dekat. Contoh, ya Petrus, ya jalan di atas air, tapi kita tahu kalimat awalnya, Tuhan, ya perintahkan aku untuk berjalan di atas air ini mendekatimu. Nah, saudara, kuasa Tuhan dinyatakan, Petrus jalan di atas air. Tapi ingat di sini, manusia tetap manusia. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada kepanikan. Dan itu yang kadang-kadang menjadi kendala-kendala untuk hal-hal yang berkait dengan berkat, berkait dengan rezeki yang hakiki itu bisa tersendat, bisa kemudian ya terjedah. Tetapi ingat, Petrus, Simon ini sedang berjalan mengarah ke Tuhan. Maka tangan Tuhan secepatnya ya menangkap tangan Simon Petrus. Walau Petrus hanya berseru, tidak sepanjang doa dan seruan teriakan orang Israel waktu dalam perbudakan Mesir. Kalimat seru doa dari seorang Simon Petrus hanya kalimatnya, Tuhan, ayo yang ingat apa kira-kira? Dua kata lagi, tolong saya. Makanya jangan pernah berpikir saya dan saudara membelakangi Tuhan. Ya. Ayo kita jalan bareng walaupun kadang-kadang jalan mengarah Tuhan itu lewat onak dan duri. Bahasa Matius jalan yang sempit. Tapi saya tetap berkeyakinan dan itu fakta ya. Saya mengamati, mendampingi keluarga besarku ini kan sudah ada yang sudah 40 tahun gitu loh. Bersama-sama. Sesulit-sulitnya masih tetap bisa move on. Karena apa? Roh Kudus tidak didukakan. Pasti Roh Kudus akan memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, dan memberikan kita kemampuan. Untuk apa? Kembali bangkit, kembali jalan mengarah kepada Tuhan.
Dan nanti ujungnya sampai di sorga. Amin. Saudaraku ini kasih Tuhan. Haleluya. Coba kita akan lanjut baca Matius 6 ayat 9 dan 10, saudaraku. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Puji Tuhan. Ya, saya tidak mau bahas tentang doa Bapa kami, saudara sebagian hafal. Tapi kalimat penting ini Tuhan meminta agar kita yang di bumi ini dapat menikmati hidup seperti di sorga. Di bumi, seperti di sorga. Apanya itu, Pak? Satu, kita menikmati suplai kekuatan dari Tuhan. Dan suplai kekuatan itu tidak lain dan bukan adalah damai sejahtera yang adalah suasana sorga itu sendiri. Pak Gembala, gimana cara mendapatnya? Ya, kita tetap mengarah ke Tuhan. Dengan bahasa lain, damai dengan Tuhan. Damai dengan orang di sekeliling kita. Kalau sudah seperti itu, masih sejahtera. Ya, kalau ada orang berkata, Pak, kenapa hidup saya itu kok jarang sejahtera? Mungkin kita sedang membangun sebuah permusuhan. Ya, mungkin kalau tidak dengan Tuhan, dengan orang lain. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini membuat tidak sejahtera. Orang lain itu siapa? Ya bisa orang-orang dekat. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, ya anak dengan orang tua. Loh Pak, kan mungkin saja Pak namanya kumpul, namanya kita itu berinteraksi. Kadang ada kendala-kendala, ya iyalah wajar lah, itu manusiawi lah. Jadi jangan membuat penilaian itu ketika ada keluarga yang kita kenal sedang sedikit barangkali miss ya di antara dalam berelasi ini. Kita bilang, oh tidak rohani. Loh yang penting itu kan bagaimana mengusahakan prosesnya untuk betul-betul terjadi suatu perdamaian. Gitu loh, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau itu udah terjalin lagi, terbangun dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang dikasih Yesus. Tentu ya ada pertobatan masing-masing. Ya, jadi kalau demikian, pasti beres lah. Kemudian cari duit. Ya, kerja, kita mencari nafkah. Nah itu juga kita telisi, ini ada di dalam kehendak Tuhan apa enggak, gitu loh. Siapapun kita, sebagai apapun, bidang usaha yang bagaimanapun, tolonglah dipikirkan, cari untung itu wajar loh dalam bisnis, dalam bidang usaha. Ya, kecil, menengah, atas, atau mungkin yang di bawah mikro, enggak ada salah. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi yang perlu kita pikirkan itu juga pokok pikiran itu utamakan ya relasi dan bukan cuma profit. Makanya kalau orang hanya berpikir keuntungan, cuan ya, lantas model kita kerja itu orang kita sembelih aja istilahnya itu ya kita cekik aja ya. Udah selesai, mungkin dapat banyak. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Padahal yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang disalurkan Tuhan dari waktu ke waktu selagi dibutuhkan di situ, sumber dari Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Yang percaya katakan amin. Ya, tetapi kita ketika membangun, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, satu gap tembok, ya, yang karena kita berpikir cuan, nah itu di situ masalah. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kelihatannya aman, lancar, ya. Tapi satu ketika semua ketidakberesan itu akan tertimpa atas pribadi-pribadi yang demikian. Tanpa terkecuali. Kita melihat semua sekarang ini berita TV, ya saya tentu tidak mengulas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kadang-kadang hanya untuk meraih sebuah keuntungan yang tidak sehat, apalagi kalau masuk di dalam gaya usaha yang mungkin lebih parah dari sebagian rata-rata. Ujung-ujungnya kadang nyawa bisa dibuat melayang, dan ya okelah, kalau si korban mati, dia mati dalam iman, udah jawabannya gampang, sorga.
Yang setuju katakan amin. Tapi bagaimana karena barangkali cara berpikir kita, ya, akibat ketamakan-ketamakan itu membuat satu perlakuan, sikap dan perbuatan yang bahkan kalau sampai mematikan orang. Bayangkan saudaraku dikasih Tuhan, ya, belum bicara tentang hukuman maut. Dikatakan dalam firman Allah, pemegang kuasa dunia ini dikatakan, ya, menerima mandat dari Allah, dari Tuhan, untuk menegakkan sebuah kebenaran. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran tentu kita tidak perlu takut dengan dia pemegang kekuasaan tentunya. Itu Alkitab yang memberitahu. Tetapi orang-orang yang betul-betul memutarbalikkan segala macam kebenaran hanya karena mengikuti keinginan diri sendiri, yang terjadi harus mengalami berbagai macam ancaman, konsekuensi dari sikap-sikap perbuatan yang kadang-kadang mungkin sampai tidak manusiawi, ya. Inilah kehidupan yang kadang terjadi. Dan di hari-hari seperti sekarang ini, saudaraku ini kasih Tuhan, dengan berbagai macam pemberitaan media, tidak ada satupun yang tertutupi. Dan kita tetap berpikir positif, ya, semua peristiwa tentu ada makna edukasi, ya, pelajaran buat kita bertindak, ya, lebih punya kerinduan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti juga di mana, saudaraku? Iya, di sorga. Nah, ini yang Tuhan mau. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, sehingga tidak harus mengulang peristiwa tragis dari bangsa pilihan di zaman perjanjian lama. Coba bayangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus sudah jelas dikeluarkan dari budak, dibawa ke suatu negeri perjanjian. Udah jelas di situ. Tetapi karena perilaku, sikap orang beriman yang tidak berkarakter, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, berapa kali, ya, kekuasaan bangsa-bangsa lain kembali memperbudak, kembali menaklukkan, bahkan kembali, ya, melakukan penawanan terhadap bangsa pilihan. Dan yang paling lama di Babel, nyambung Persia. Belum itu kelar, datang kekuasaan, ya, Iskandar Agung, kekuatan Yunani pada zaman itu. Ya, begitu Iskandar Agung lengser dalam kondisi, ya, mati muda, muncul kekuasaan Romawi yang sedemikian membuat, ya, kesulitan, penderitaan, bahkan itu sampai pada zaman di mana Sang Firman datang dalam wujud Yesus. Ketika itu bangsa Israel di bawah kekuasaan kolonial Romawi. Dan terus, saudaraku ini kasih Tuhan, begitu Romawi runtuh, kekuatan-kekuatan yang bernuansa agama kembali memerangi. Dan orang Israel, saudaraku ini kasih Tuhan, bangsa pilihan, menjadi bangsa yang terserak, ya, yang kemudian tidak memiliki negara dan mereka tersebar di mana-mana, ya, menjadi bangsa diaspora yang terserak di mana-mana. Dan kemudian baru dalam sejarahnya 1948, ya, 3 tahun lebih muda dari hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya, kita di 45, mereka di 48, mulai, ya, mensepakatkan diri, yuk kita yang bisa kembali yuk, gitu. Begitu kembali ke negeri perjanjian dikeroyok habis-habisan, ya, oleh semua bangsa di sekitarnya. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, namun kita melihat juga dari sisi lain, nampaknya tangan Tuhan itu, ya, membuat kebingungan, ya, saudaraku, kebanyakan bangsa-bangsa ketika dikeroyok itu, saudara-saudara, ya, berapa kali mereka membuat persekutuan ngeroyok, kok ya bisa dikalahkan itu, padahal ini ibaratnya sebuah bangsa yang baru lahir, gitu, ya. Tapi saudara-saudara, faktanya sampai hari ini pun, ya, berita tentang, ya, negeri ini masih juga sepintas, kalau tidak salah saya kemarin atau tadi, ya, menyaksikan juga viral
berita yang mungkin berkait tanggal 5 kalau tidak salah bulan Agustus ini ya, yang lalu juga sempat dihujani dengan ya bukan kroket ya, tapi roket. Kemudian Israel ini membuat pembelaan dan lain sebagainya. Ya, itu kisah-kisah di sana dan seperti kekristenan tidak ada kaitan ya dengan itu. Tapi karena ini sekarang melihat dari semua peristiwa di dunia ini, setiap orang bisa melihat. Nah, intinya apa? Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ya masalahnya gara-gara ketidaktaatan, tidak ada kerinduan untuk mengikuti kehendak Tuhan, masalah terus berkepanjangan. Gitu loh, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Nah, ini catatan buat kita semua. Tentu tidak ada seorang pun yang berkeinginan untuk mengalami dan menghadapi masalah terus berkepanjangan ya. Kita minta kiranya tiap-tiap kesulitan cepat-cepat selesai. Yang setuju katakan amin bersama dengan saya. Karena saya juga berpikirnya begitu. Ya, puji Tuhan. Ya, baik ya. Saya minta yang mungkin rada-rada liar-liar bangun gitu. Saya kemarin dapat kisah ya, Pendeta Gideon ya, satu link dengan saya. Beliau mengembalakan di GBPS Tulungagung ya. Dan kemarin dulu kebetulan membawa renungan. Dia mimpin doa malam, kemudian yang gilirannya dia jam 12 sampai jam 2. Temennya jam 9 sampai jam 11. Jadi break makan, setelah makan lanjut jam 12 sampai jam 2. Lantas dia lihat, waduh sebagian ini yang hadir tuh emak-emak, ya ibu-ibu sepuh gitu, bapak-bapak sepuh gitu. Di hati kecilnya mikir, aku mau khotbah apa, ini kalau nggak ngangkat dikit mesti mereka ngantuk. Lantas ya membuat satu semacam cangkriman atau istilahnya, tolong ibu-ibu bapak-bapak bisa bedakan kalau manusia tidur itu dengan maunya tidur tuh bedanya di mana gitu ya, saudara kasih Tuhan. Lantas nggak tahu om gitu ya. Dan akhirnya beliau menjelaskan kalau manusia tidur itu biasanya terlentang terus berbaring terus tidur. Loh bedanya kalau monyet om? Nah, kalau monyet itu tidurnya duduk. Jadi duduk pun juga tidur gitu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi apa artinya om? Jadi kalau di doa malam atau PA malam ini, kalau ada yang duduk di depan kamera tapi tidur itu enggak saya teruskan. Pak Gembala ini ada, jangan saya capek Pak sepanjang hari ini Pak gitu ya. Puji Tuhan. Oke, iyalah. Manusiawi saudaraku dikasih Tuhan. Ya kalau masih bisa tidur itu bagus. Sebab orang kalau sulit tidur itu ya apalagi berhari-hari itu nggak enak ya, nggak nyaman ya. Dan harus ya kadang-kadang perlu pil lelap, ya jamu pil lelap gitu ya. Saudara-saudara gue dikasih Tuhan. Oke deh, ya di Tuhan. Syaratnya bagaimana kita bisa menikmati sorga di bumi? Satu, merajakan Tuhan. Ya, ingat. Yang kedua, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang merajakan Tuhan pasti terpelihara di dalam segala hal jalan hidupnya. Yang setuju katakan amin. Ya, gimana Pak cara membuktikannya? Ya belajar aja, jalan searah langkah Tuhan. Kalau ibaratnya Tuhan sedang jalan ke sana kita ngikuti, ya. Ngikuti Tuhan itu bukan gondrong rambutnya, bukan pakai jubah terus ya saudaraku, bukan pakai janggut panjang, tapi ngikuti Tuhan di sini sedang bicara karakter ya. Karena sebetulnya manusia tercipta sesuai dengan gambar Yesus. Loh kok gitu Pak? Ya karena Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan dalam kitab Kejadian dikatakan manusia itu dicipta sesuai dengan gambar Allah. Kemudian dalam perjanjian baru dijelaskan gambar Allah yang tidak kelihatan itu patternnya adalah pribadi Yesus. Ya saudara-saudara ini dikasih Tuhan. Dan sekarang kita anak-anak Tuhan itu jelas punya panutan yang sempurna dah. Gak ada yang kayak beliau itu. Ya kayak Tuhan Yesus kan. Semua yang diomong persis dengan apa yang dia lakukan. Nah, jujur aja sebagai manusia kadang masih kepleset-pleset ya. Ada hal yang masih waduh kurang konsisten. Walaupun kita harus terus belajar dan tidak boleh kemudian kita kehilangan semangat untuk menerusi perjalanan hidup dalam perkenanan Tuhan. Tapi yang pasti sempurna Yesus itu sedemikian rupa. Makanya
tolak ukurnya sampai membuat orang disalib di sebelahnya, salah satu bertobat karena dia mendengar dengan telinganya sendiri ketika Sang Kristus berkata, "Bapa, ampunilah mereka apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu." Ya, dan ini yang membuat orang ini, aduh, ini betul-betul Mesias. Dan akhirnya apa? Untung kan? Orang kalau cepat merespon apa yang kira-kira Tuhan harapkan. Saudaraku, cara Tuhan bicara itu enggak langsung ngomongi gitu kan. Kamu percaya sama aku ya, gitu ya. Enggak, kadang-kadang dia dengan seperti dia bicara kepada yang lain dengan menyatakan suatu keadaan tertentu. Terus di sini coba berusaha untuk menangkap sinyal, ya, sinyalemen dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus kita meraba-raba, jujur sebagai manusia, meraba-raba untuk aku mau mengikuti ini. Disitulah nanti anugerah berkat Tuhan itu pasti akan nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi kekuatan kami dan kita semua. Saya harapkan demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Untuk itu dia yang dari sorga itu, dia usahakan, dia turun ke dalam dunia. Catat saja ayatnya itu selalu saya sampaikan berkait dengan doktrin Yohanes 8 ayat 23, ya. Dikatakan di sana, kamu dari bawah tapi aku dari atas. Dan memang dia datang untuk membawa kita yang di bawah di atas. Apa ini? Harkatnya, martabatnya, ya akal budinya. Itu kan orang begitu bertobat jadi anak Tuhan, jadi gereja Tuhan. Terus ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus untuk itu. Dan apa yang menjadi ya keuntungannya kalau kita berada di dalam arah kehendak Tuhan ini? Kita baca Yohanes 17 ayat 12. Coba. Ini yang menjadi, ya dapat dikatakan ini satu berkah khusus bagi orang beriman. 17 ayat 12. Injil Yohanes. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Puji Tuhan. Saudara, kalimat kata ditentukan untuk binasa, itu ada dalam satu sesi bahasan nanti ke depan. Karena orang kadang berpikir bahwa seolah-olah, oh sudah ada yang ditentukan untuk binasa. Sebetulnya tidak demikian. Ya, secara garis besar di dalam pemikiran firman Allah, Alkitab ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Jadi tetap tentu berkait dengan keputusan kita untuk menggunakan ya hak bebas kita untuk menentukan pilihan. Tetapi kita melihat di bagian atas, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Sang Firman sedang menyampaikan ini, ya, bahwa engkau menjamin, aku menjamin, karena sedang bicara untuk persiapan akan kepergiannya naik ke sorga. Aku memelihara dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ini berkait dengan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Tidak dibaca sekarang karena saya harap saudara hafal, bahwa orang yang percaya kepadaku menerima hidup yang kekal dan pasti tidak binasa. Ya, jadi saudara-saudara, ini jaminan untuk setiap orang yang ada di dalam ya kehendak sorga. Jadilah kehendakmu ya Bapa di bumi seperti di sorga. Tuhan mengharapkan kita belajar. Saudaraku ini kasih Tuhan. Itu butuh terapi. Jujur saja, kita ini sudah punya kerinduan, aku mau melakukan baik. Kadang kepleset, kadang kita, ya bahasa umumnya, khilaf. Nah saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, tidak konsisten. Andai kata Tuhan kita itu, ya sudah tidak berpikir sportivitas ilahi, ya semua akan terbuang. Tapi kasih Allah, yang dikatakan melampaui segala, ya kekurangan kita. Nah, coba saudaraku ayat yang ke-15. Ayo tolong anakku Indra, lanjut. Ayat 15 pasal yang sama. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Haleluya. Ini jaminan ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau saudara lagi kesulitan, kadang-kadang rada-rada gimana gitu ya, lagi melo-melo itu, Tuhan, mbok cepet aku tuh diangkat dari dunia gitu ya. Saudara, berarti saudara menolak ini berkat rezeki yang disediakan oleh Tuhan. Ya. Dan puji Tuhan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini maksudnya Tuhan Yesus sekaligus memberitahu kepastian. Ya, pembelaan Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, covering. Jadi kayak buku yang enggak kedap air supaya aman, dikasih cover ya, supaya enggak sampai rusak gitu loh. Nah, gereja Tuhan orang beriman itu seperti itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ayat 16. Iya, Pak Indra Wijaya. Mereka 16. bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Puji Tuhan. Dia beritahukan kepastiannya bahwa kita bukan dari dunia. Kita ini warga sorgawi. Ya, makanya kita sudah memulai terus, kita disemangati, disupport, dituntun Roh Kudus untuk apa? Cara berpikir kita mengikuti pikiran Yesus. Ya Pak, tapi kan ya beda Pak. Ya memang beda dengan Yesus. Lah untuk itu kita terus ada arahan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan diproyeksi oleh Roh Kudus untuk kita jalan. Ya kayak Petrus, jalannya ke Tuhan. Bukan ke sana, bukan ke sana, lebih-lebih bukan membelakangi. Makanya dikatakan orang Israel itu banyak mengalami kesengsaraan karena waktu mereka sedang menikmati suatu berkat rezeki khusus, akhirnya dia membelakangi Tuhan dan bahkan menendang ke belakang. Itu di dalam Ulangan pasal 32. Nanti saya bisa lihat di situ. Di situ Tuhan sudah memberikan warning. Nah itu juga mengingatkan kepada kita. Jangan kalau jalan kita lancar, aman, sehat, tidak ada kesulitan. Terus kita jadi adem sama Tuhan. Itu waspadalah, waspadalah. Pesan Bang Nabi, saudaraku ini kasih Tuhan. Iya kan? Waspadalah, waspadalah. Jangan ketika kita sudah dalam keadaan, aduh gitu, Tuhan gitu. Tuhan dengar sih, dengar. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Yesus, alangkah indahnya ketika kita itu aman, ya lancar, semakin kita tunduk diri. Ya, sementara ada lelangan, lowongan karya untuk Tuhan. Siapa mau jadi panitia? Saya akan lihat nanti beberapa dari saudara akan tinggal ya untuk meeting ya nggak lebih dari 10 menit saya harap ya nanti cuma kira-kira bagi tugas ini dan kita berdoa selesai kemudian ada pertemuan singkat lagi ya untuk pembina remaja dan pengurus kaum muda ya berkait dengan persiapan ibadah hari Sabtu yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita ada kesempatan kita mau lakukan itu. Ada banyak orang, kemudian saya ingat perkataan mendiang Om Sui yang wafat umur 90 tahun lebih ketika masih bertobat bersama, ikut ibadah. Kira-kira sudah umur hampir 70-an. Dan berapa kali bertemu dengan beliau waktu itu selalu berkata, kenapa Om tidak bertobat ya Nif Henry? Ya manggilnya kan pakai londo gitu ya. Nif Henry kok dulu-dulu Om itu terima panggilan Tuhan. Saya mesti bilang, Om semua ada waktunya. Yang penting tidak terlambat. Ya, tidak ketinggalan kereta. Ya, dan ya semasa beliau bersama sebetulnya juga ada kemauan, semangat. Sampai fisiknya tidak berdaya lagi. Sempat saya kunjungi waktu itu tinggal bersama dengan putrinya yang ada di Surabaya di suatu tempat ya. Dan waktu itu saya masih dengan mendiang mengunjungi. Tapi udah berapa tahun lalu dan berapa tahun lalu juga beliau sudah berpulang ke sorga. Nah banyak orang kadang berpikir kenapa nggak dulu-dulu ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini ungkapan yang bagus sih, ungkapan yang bagus. Daripada ngomongnya begini, ya tahu gini aku nggak bertobat dulu lah, nunggu kalau sudah legrek. Ya, pasti nggak uman seperti itu ya. Ya apa Pak legrek gitu ya, ya nggak tahu lah nanti buka di kamus ya. Tetapi kalau ada orang bilang, aduh panggilan Tuhan itu indah. Nah itu yang saya alami.
Ya, saya mengatakan hal yang seperti itu, Tuhan terima kasih. Makanya itu yang mendorong gairah semangat saya untuk bahagia kalau ketemu dengan saudara. Bisa berbagi, bisa sharing seperti ini. Ya, enggak ngajar lah ya. Terlalu kemuluan itu kalau saya ngajari itu. Kita sedang sharing dan kita belajar bersama-sama untuk mengikuti kehendak Tuhan yang luar biasa. Di ayat yang ke-16, itu adalah jaminan dari Tuhan. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Makanya Sang Firman itu turun untuk bawa kita, bawa dari dunia untuk naik ke sana. Puji Tuhan. Dan kalau dengan demikian terjadi, kita hidup itu ada terus di dalam jaminan Tuhan. Ya, kerajaanmu turun, jadilah kehendakmu. Nah, orang yang ikut dalam kehendak Tuhan berarti hidup dalam kerajaan Allah. Ada ayat sih boleh dibaca ini ya, silakan di dalam Ibrani 12 ayat 28 ini berapa waktu lalu sempat saya baca ya, memberitahu kepada kita kalau kita ada di dalam kerajaan Allah itu kerajaannya nggak terguncang. Ekonomi, situasi politik, itu ya sifatnya fluktuatif ya saudaraku ini kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya kita ada dalam kerajaan Allah aja yang pastinya Tuhan jamin dan pelihara kita. Silakan anakku Indra, bacakan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin, amin, amin. Ya, kita ada di dalam kerajaan itu dan udahlah yakinlah saudara. Makanya nggak ada sial, nggak ada apes, nggak ada musibah di dalam iman Kristen kalau kita di dalam kerajaan Allah. Dari kesulitan, dari masalah, rugi, ya, edukasi semua dari Tuhan dan itu pengalaman dalam perjalanan hidup bahkan sampai kematian itu bukanlah apes sial, melainkan keuntungan yang luar biasa. Karena ada dalam jaminan Tuhan, maka ayat terakhir untuk dibaca dalam Mazmur pasal yang terkenal sekali 23. Dan itu juga berkali-kali saya selalu mengingatkan buat kita semua, para hamba Tuhan, ya, para jemaat, para pelayan-pelayan Tuhan. Ya, ini menjadi pegangan kita. Kalau kita ada di dalam kuasa kerajaan Allah, iya, andaikan sampai lewat ya maut pun tidak ada yang ditakuti. Karena penjagaan naungan Tuhan itu kita alami. Silakan Pak Indra dan kita akan berdoa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, luar biasa ya. Ya udah, inilah jaminan dari Tuhan dan mari saat ini kita berdoa. Tuhan, biarlah kehendak-Mu ya jadi di bumi ini seperti di sorga. Dan bumi bukan globenya, ya bukan tanahnya, tetapi kehidupan manusia yang ada ya di dalam segumpal tanah liat ini, yang di dalamnya ada roh Allah, roh kudus, roh Kristus. Inilah yang Tuhan harapkan kita bisa sinkronisasi dengan cara berpikirnya Tuhan. Kembali diingatkan Tuhan hal ini dan kita akan melangkah seperti yang Tuhan kehendaki. Kita doa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih malam ini kami bisa terima firman Allah. Dan kiranya roh-Mu yang kudus menolong kami semua agar dapat sungguh-sungguh ya Tuhan mengaplikasi apa yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Kami percaya kami tidak akan mengalami kesengsaraan yang bertubi-tubi seperti dialami bangsa perjanjian lama. Apabila kami menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kami selalu berkata kami rindu melakukan kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami percaya orang-orang yang demikian adalah orang yang merajakan Tuhan, ya, menjadikan Tuhan itu raja. Dan kami mau jalan ke arah Tuhan. Dan kami pasti mengalami semua yang baik yang Tuhan sediakan. Tuhan, malam ini dengarkan doa setiap anak-anak-Mu. Apa saja menjadi doa, kiranya Tuhan
yang mendengar dan pasti mengabulkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya semua yang lemah dikuatkan. Bahkan yang kehilangan gairah, Tuhan jamah dan bangkitkan semangat gairah hidup kami. Selagi kami masih dianugerahi kesempatan untuk hidup di sini, kami mau terus berjalan mendekati Tuhan sampai kami tiba di sorga. Kami doakan Tuhan Yesus untuk persiapan pertemuan meeting singkat, 2 komunitas sebentar dalam berkat kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekelompok hamba-hambamu, rekan sekerja kami yang saat ini ada di Situ Bondo. Kini Tuhan menaungi, menjaga dan memberkati untuk semua acara yang memuliakan Tuhan, mendatangkan berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga serahkan untuk keberlangsungan pembangunan gerejamu yang Tuhan sudah mulai secara luar biasa. Pasti Engkau campur tangan semuanya. Tuhan memberkati setiap keluarga besar kami dalam berkat anugerah-Mu. Tiap persembahan yang mereka unjukkan kepada Tuhan untuk berbagai peruntukan ini, Engkau mengingat sampai kepada kekekalan surgawi. Terima kasih Tuhan. Syafaat kami untuk Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terpujilah Tuhan di kos sekarang sampai selamanya. Dan rahmat berkat-Mu Engkau limpahkan atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang 2 kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke surga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati keluarga besarku semuanya.